Dodi, Sabtu Presiden dari Broker Pasar Baru, Regional DKI 4. Silakan Bro Dodi, silakan. Selamat malam Ko Joni dan teman-teman semuanya yang ada di FGB FMI. Be strong in the Lord, FGB men. Saya Dodi, perkenalkan nama saya Dodi, istri 1, anak 3. Ya, saya mau membagikan nih kisah seorang domba yang hilang. Saya memang dari kecil lahir sebagai agama Kristen. Ya, cuman waktu kecil saya mengalami broken home lah. Broken home itu waktu di keluarga saya ya, namanya orang tua kan. Nah, seiringnya waktu mulai berkembangnya saya menjadi mulai tambah dewasa, saya menjadi remaja yang nakal. Menjadi remaja yang nakal itu saya sering keluar rumah, main di jalanan. Nah, seiringnya waktu saya mulai dewasa, ya mental saya terganggunya karena apa? Namanya orang tua bisa ranjang, orang tua dari laki, papa saya merit lagi, mama saya merit lagi, mama saya merit masuk muslim. Nah, anak-anaknya seiringnya waktu mulai dewasa, adik-adik saya pada kawin muslim. Nah, pada akhirnya saya kawin muslim juga. Sebenarnya kenapa saya kawin muslim? Karena saya merasa kalau saya ke gereja itu kayaknya ada yang bisik-bisik omongin saya. Padahal kan itu belum tentu, cuman hawa di hati saya itu gimana gitu. Nah, akhirnya perkembangannya waktu, akhirnya saya dapat calon istri, akhirnya saya kawin muslim. KTP-nya juga muslim, tapi saya nggak pernah gereja, nggak pernah ke masjid, karena saya percaya Tuhan pasti akan ikut campur dalam keluarga saya. Saya selalu tiap malam berdoa, Tuhan, bantulah saya Tuhan, rubahlah keluarga saya biar balik kepadamu lagi Tuhan. Saya selalu berdoa tiap malam, saya nangis-nangis. Ini kenapa keluarga saya kok bisa jadi begini Tuhan? Dulu keluarga saya nggak begini sampai begini, saya bilang. Saya hanya bisa curhat sama bapak saya di surga. Biarpun saya kawin muslim, tapi hati saya tetap ada di sana. Seiringnya waktu, saya punya anak saya lahir yang perempuan, yang pertama, yang kedua juga perempuan. Dia seiringnya waktu bertumbuh dewasa, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke gereja. Jadi bertumbuh seperti biasa, saya hanya bisa berdoa sama Tuhan supaya keluarga ini bisa balik. Jangan seperti domba yang hilang, balik ke dalam rangkulanmu Tuhan, saya bilang. Supaya keluarga kami ini bisa bersatu lagi. Saya bilang gitu kan. Saya berdoa suatu saat ada cici gereja di daerah rumah saya ya. Dia mengajak anak saya ke gereja sekolah minggu. Istri saya setuju. Seiringnya waktu bertumbuhnya anak saya, suatu saat cici gereja bilang, ini anak-anaknya setiap Natalan kok papa mamanya nggak pernah dampingin sih. Suatu saat anak saya bilang, "Pak, Ma, kok orang-orang Natalan ada orang tuanya, saya nggak ada." Nah, suatu saat istri saya bilang, "Ya udah,
Mama temenin. Nah, dalam hati saya, puji Tuhan. Tuhan udah jawab doa saya satu persatu. Saya bilang. Akhirnya seiringnya waktu, istri saya ikut ke gereja. Suatu saat istri saya ngomong sama saya, "Pi, saya dapat mimpi, saya mau masuk Kristen, Pi." Saya bilang, "Puji Tuhan," saya bilang. Saya bilang, "Puji Tuhan, tapi gimana caranya, Pi?" "Kita kawin ulang," saya bilang, "di gereja." Saya bilang, "Kawin ulang di gereja." Itu ceritanya kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu lah. Saya kawin gereja sama istri saya. Puji Tuhan, doa saya dijawab. Akhirnya saya bisa seperahu dengan istri dan anak-anak saya ke gereja. Tapi perjalanan saya ini hidup berliku-liku ya, karena sebelum saya ketemu istri saya sempat badung. Badung dalam arti saya masuk ke dunia malam. Masuk ke dunia malam itu saking badungnya, karena kurang kasih sayang orang tua, saya terjerumus di dunia malam. Ya namanya dunia malam lah, macam-macam lah. Ada yang kayak dugem lah, berantem lah, macam-macam lah. Saya terjerumus ke dunia itu. Ya cuman ya puji Tuhannya, ya Tuhan baik, Tuhan kasih jalan saya. Jadi saya karena dapat istri yang ini bisa merubah saya supaya saya bisa menjadi lebih baik. Semua ini atas kemuliaan Tuhan lah. Sampai saat ini saya cuma hanya bisa berdoa, Tuhan, tolong jawab doa-doa saya lagi Tuhan. Keluarga saya, istri saya, anak-anak saya sudah balik ke jalan-Mu Tuhan. Cuman masih ada yang belum terjawab Tuhan, saya bilang. Jamalah orang tua saya, mama saya, papa saya memang udah nggak ada. Cuma saya mau jamah orang tua saya, mama saya, supaya bisa balik lagi seperti dulu gitu. Adik-adik saya gitu. Soalnya adik-adik saya nih, kalau saya perhatiin, kawin Muslim, tapi nggak pernah ke masjid, cuma KTP doang. Berarti sama kayak saya. Maka saya selalu doa supaya bisa jamah adik-adik saya, bisa balik ke jalan-Mu Tuhan, saya bilang. Saya rasa cukup ya Pak Joni ya, sepertinya ya Pak Joni ya. Oke, masih Bro Dodi. Pak Fidel, silakan menambahkan. Ya, Pak Dodi, selamat malam. Malam Pak Ya, Fidel. Bistron untuk DKI 4 ya, sudah mau hampir konvensi nanti, 28-29 ya. Sukses untuk konvensi Anda di Jakarta, konvensi Full Gospel. Pak Dodi tadi tidak menyampaikan, atau saya barangkali kehilangan, menangkap bahwa sebelumnya memang sudah Kristen, sebelum hal itu datang. Tetapi ada kata kembali, berarti saya yakin mungkin Bro Dodi sebelumnya memang sudah anak Tuhan, ya. Sesudah itukah baru sehingga perjalanan selanjutnya yang menjadi kasat kusut, ya, sampai bisa nikah secara agama lain dan lain sebagainya. Tetapi berkat yang saya bisa terima dari Anda malam hari ini, saya diberkati dengan kesaksian Bro Dodi bahwa Tuhan itu Maha Pemurah. Tuhan itu Maha Pemurah. Seandainya Tuhan ini hanya menjatuhkan hanya sanksi-sanksi saja semata, Bro Dodi mungkin tidak ada pada malam hari ini. Zoom bersama-sama dengan kita memberkati kita semua. Itu kesaksian memberkati pada malam hari ini dari Bro Dodi, bahwa Tuhan begitu pemurah. Tak kala semuanya menjadi berantakan di dalam keluarga, ya, apalagi hati-hati, karena Tuhan sendiri, kalau kita baca Alkitab, ya, Tuhan sendiri juga Maha Pencemburu, dan itu tidak bisa diduakan, tidak bisa diduakan. Dan oleh karena itu saya bersyukur berkat yang kita bisa tangkap pada malam hari ini,
Anda, bahkan istri, ya, istri, anak-anak sudah ada dalam tangan belas kasih Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan semua. Maka dengan kemurahan Tuhan begitu, ya Tuhan bisa menyertai kita akhirnya pada ending point-nya, sama seperti tadi saya katakan, bukan kita lihat prosesnya, tapi akhirnya. Jangan sampai akhir ini yang sekarang ada di Bro Dodi bisa menjadi lain di saat-saat kemudian. Oleh karena itu, maka kita harus perlu kuat di gereja. Kita harus perlu kuat di dalam FGB MFI. FGB MFI banyak sekali persoalan-persoalan. Di situ Tuhan mau lihat kita bisa mampu untuk melewati satu demi satu, dan saya percaya bahwa berkat malam hari ini luar biasa datang dari Bro Dodi. Saya diberkati dengan satu kemurahan Tuhan dalam kesaksian Bro Dodi. Terima kasih Pak Joni, Pak Edi. Ya, makasih Pak Fidel. Mari tepuk tangan buat Bro Dodi dari DKI 4. Oke, masih.